sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau dari semenjak beliau kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau berumah tangga. Ini yang membuat beliau sangat bersedih. Sehingga akhirnya beliau ingin pada satu waktu di setiap 1 tahun itu menyendiri merenung ya. Merenung tentang kondisi kehidupan masyarakat, merenung tentang kondisi alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hendak merenung. Ini kecenderungan dari sisi kepribadian beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, di mana Allah SWT jadikan beliau itu senang untuk menyendiri 3 tahun sebelum turunnya wahyu pertama. Karena Allah SWT ingin mempersiapkan ya seorang hamba yang kelak akan mengemban amanah yang sangat berat ya, sebagai nabi terakhir dan membawa risalah agama yang terakhir yang bukan hanya beliau diutus kepada manusia, tapi beliau diutus juga kepada bangsa jin. Maka subhanallah, 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, ini sudah kebiasaan ya, setiap Ramadan, dari 1 Ramadan, nanti pulangnya itu di saat sudah masuk 1 Syawal. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, pada tahun terakhir, tahun ketiga ya kebiasaan beliau menyendiri, di malam itu beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Dan beliau tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril. Jadi Jibril datang di malam hari, ya, kemudian Jibril merintahkan beliau untuk membaca, Iqra, bacalah. Maka saat itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, ya, beliau mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, karena memang beliau adalah buta huruf ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka Jibril alaihi salatu wasallam mendekap beliau, memeluk beliau dengan sangat keras. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayatnya, hatta balagha minil jahd, ya, sampai aku merasakan susah, sesak, karena begitu sangat kuatnya pelukan Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril melepaskanku, ya, tatkala aku sudah merasa sesak, Jibril melepaskanku. Kemudian Jibril kembali memerintahkanku untuk membaca, Iqra, bacalah. Maka aku mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Maka Jibril alaihi salatu wassalam kemudian memeluk beliau alaihi salatu wassalam kembali, dipeluknya kembali. Kemudian sampai Nabi juga merasakan kesusahan, sampai beliau merasakan sesak, kemudian dilepas lagi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, bacalah. Nabi tetap menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dan ini dilakukan oleh Jibril alaihi salam 3 kali. Ya, sampai kemudian yang ketiga Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jibril membacakan, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah. Ya, firman Allah, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka setelah ayat ini dibacakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang difirmankan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari gua tadi, yakni dari gua Hira, dan beliau turun dengan cepat, ya, beliau ketakutan, ya, beliau keringat dingin, ya, beliau menggigil, beliau turun dari gua, keluar dari gua ini, turun dari bukit An-Nur, kemudian langsung berlari menuju ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, ya, dalam kondisi takut, dalam kondisi menggigil, dalam kondisi keringat dingin, beliau berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, zammiluni, 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 selimuti aku, hai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Maka beliau pun diselimuti oleh sang istri. Setelah terasa rasa takutnya berkurang, ya, beliau kemudian berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, wallahi laqad khasyitu ala nafsi, demi Tuhan, demi Allah, wahai Khadijah, saya takut terjadi hal-hal yang tidak baik yang akan menimpa diriku. Ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi saat itu tidak tahu kalau yang datang kepada beliau di Gua Hira itu adalah Jibril. Beliau juga tidak pernah membayangkan, tidak pernah menyangka suatu saat beliau akan diangkat menjadi seorang nabi. Karenanya kedudukan nabi dan rasul itu adalah karunia Allah, tidak bisa dicapai dengan usaha. Jadi Bapak Ibu, kalaupun meningkatkan ibadah setinggi-tingginya, tetap tidak akan mungkin menjadi seorang nabi dan rasul. Tidak mungkin. Ini minhah ilahiyah, anugerah
dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Taib, apa yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala suaminya mengadu tentang sesuatu yang mengkhawatirkan terhadap dirinya, ya, maka Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Tidak, demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu untuk selama-lamanya. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu untuk selama-lamanya. Kemudian Khadijah mengatakan, kenapa beliau mengatakan demikian? Beliau yakin bahwa Allah tidak akan menghinakan Nabi, Allah tidak akan mencelakakan Nabi, Allah tidak akan membiarkan Nabi SAW. Karena Khadijah tahu ya bahwa beliau adalah orang baik. Maka Khadijah mengatakan, innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibal ma'duma wa tu'in ala nawaibil haq. Karena selama ini engkau, wahai suamiku, adalah orang yang selalu menyambung hubungan baik dengan kerabat. Engkau orang baik, engkau orang yang berbuat baik dengan kerabat-kerabatmu. Engkau orang yang membela orang-orang yang terzalimi. Engkau orang yang menanggung beban orang-orang yang mengalami beban dalam hidup mereka. Artinya engkau orang baik, wahai suamiku. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakanmu untuk selama-lamanya. Menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kemudian Khadijah pergi. Ya, setelah disampaikan demikian menenangkan suaminya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tenang dan beliau kembali istirahat. Maka Khadijah pun pergi menemui anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, dan Waraqah bin Naufal ini adalah salah satu di antara alim ulama dari kalangan orang-orang Nasrani. Jadi beliau orang Arab, tinggal di Mekah, tidak nyaman dengan keyakinan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, maka dia cari kebenaran. Dia merantau ke beberapa daerah di penjuru negeri, sampai akhirnya beliau tertarik dengan agama Nasrani. Maka beliau memeluk agama Nasrani, kemudian beliau ini belajar kitab Injil. Beliau belajar kitab Injil, sampai disebutkan beliau menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Jadi di situ beliau mengetahui banyak ilmu dari kitab Injil dahulu. Sehingga tatkala disampaikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha tentang suaminya mengalami hal seperti ini di Gua Hira, maka kala itu Waraqah menarik sebuah kesimpulan bahwa ini adalah seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Maka akhirnya Waraqah meminta Khadijah untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Maka bertemulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai anak pamanku, coba dengarlah apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu ini. Maka Waraqah berkata, kala itu beliau sudah tua, sudah buta, yakni Waraqah bin Naufal, tapi paham tentang kitab Injil. Maka Waraqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau alami di Gua Hira. Ya, bertemu dengan seorang makhluk yang beliau tidak tahu, kemudian disuruh membaca, aku mengatakan tidak bisa membaca, didekap, sampai akhirnya dia menyampaikan beberapa kalimat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka Waraqah kala itu berkata, mengomentari cerita ini, hadzan namus alladzi anzalallahu ala Musa. Ini adalah malaikat. Baik. Baik, ini adalah apa namanya? Namus. Ya, sebelah depan ya, depan kita sebelah kiri ya. Ini Jabal Nur. Bentuknya itu seperti punuk unta ya. Bentuknya seperti punuk unta. Ya, nanti insyaallah kita mendekat ya, kita sebelah depan kita ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Apa sebelah kiri? Belum nampak, masih banyak ini pepohonan. Ini. Baik. Kemudian apa kata Waraqah? Hadzal namus alladzi anzalallahu ala Musa. Ini adalah malaikat yang pernah menemui Nabi Musa, atau malaikat yang pernah diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Ya, artinya engkau telah ditemui oleh malaikat. Ya, engkau telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Baik, engkau adalah seorang yang dipilih oleh Allah SWT menjadi nabi dan rasul.
Ya, kemudian Warakah kala itu mengatakan ungkapan yang membuat Nabi SAW terkejut. Beliau heran, beliau hampir-hampir tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Warakah. Kemudian Warakah mengatakan setelah menyampaikan kau adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasulnya, yang bertemu denganmu atau yang menemui di gua itu adalah malaikat Jibril yang pernah juga bertemu dengan para nabi-nabi sebelummu. Kemudian Warakah mengatakan, laitani fi hayya, seandainya, kata Warakah di sana, engkau diangkat menjadi nabi nanti, ya, saya masih dalam kondisi hidup. Idh yukhrijuka qaumuk. Ya, idh yukhrijuka qaumuk. Ya, seandainya aku hidup, aku masih hidup di saat nanti masyarakatmu mengusirmu dari kota ini. Ya, kalau seandainya aku masih hidup, di saat engkau nanti diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, aku akan membelamu. Khususnya tatkala nanti umatmu akan mengusirmu dari kotamu ini, dari tempat kelahiranmu ini. Maka kala itu Nabi terkejut, ya. Beliau mengatakan, saya akan diusir. Saya akan dikeluarkan, saya akan diusir dari kota ini. Karena apa para jamaah? Beliau itu Masya Allah ya, termasuk bahkan mungkin satu-satunya orang yang dihormati, yang paling dihormati, paling dicintai, paling disukai oleh penduduk kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai beliau itu punya gelar yang mungkin gelar ini adalah gelar yang dalam sejarah kota Makkah hanya diberikan pada satu orang, yaitu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Gelar beliau apa? Al-Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Sampai tatkala terjadi perselisihan dalam pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah, akhirnya Allah takdirkan beliau menjadi penengah. Dan semua orang Quraisy waktu itu, ini belum ada cerita Nabi, beliau waktu itu belum diangkat menjadi Nabi. Semua mereka mengatakan, Rodina, kami terima, kami ridha, kami puas dengan keputusan Al-Amin, orang terpercaya ini. Jadi beliau dari sisi akhlak sempurna, ya, dari sisi kabilah yang paling terhormat di sini. Ya, jadi subhanallah, beliau heran ya, apakah masyarakatku akan mengusirku? Seakan-akan beliau tidak percaya. Masa saya akan diusir? Ini depan kita ya, gua Jabal Nur, yang di atasnya ada gua Hira. Apakah saya akan diusir? Maka apa kata Warakah bin Naufal? Ya, kamu akan diusir dari kampung halamanmu ini, karena tidak ada seorang pun yang membawa agama sebagaimana yang kau bawa, kecuali nasibnya sama, dimusuhi. Makanya kalau kita lihat para nabi-nabi yang membawa syariat Allah SWT itu, banyak yang memusuhi mereka. Ya, banyak yang memusuhi mereka. Jadi tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang kau bawa itu ya Muhammad, kecuali pasti akan diusir, pasti akan dimusuhi. Seandainya aku masih kuat, seandainya aku masih hidup, di saat nanti masyarakatmu akan mengusirmu, saya akan membela engkau mati-matian. Ini kata Warakah bin Naufal. Qadarullah, tidak lama setelah kejadian ini, ya, tidak lama setelah kejadian itu dan dialog ini, Warakah akhirnya meninggal. Dan Nabi SAW katakan, Warakah akan dibangkitkan sebagai umat sendiri, dan dia juga akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukit ini dinamakan dengan Jabal Nur, atau Bukit Cahaya atau Gunung Cahaya, karena di bukit inilah ada sebuah gua, di mana di gua inilah pertama kali Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa faidah yang bisa kita ambil dari apa yang kita sampaikan tadi? Yang pertama tentunya bahwa kadangkala dalam kehidupan seorang hamba itu butuh merenung. Ya, seorang hamba butuh merenung. Ya, karenanya Nabi SAW tatkala melihat kerusakan masyarakatnya, kondisi yang terjadi, maka beliau merenung, beliau menyendiri gitu. Dan di antara cara yang dibenarkan oleh Islam setelah agama ini turun, yakni dengan i'tikaf. Ya, dengan i'tikaf di masjid, ya, menyendiri membaca Al-Quran, menyendiri bermunajat, meluapkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Ini di antara hal yang baik untuk dilakukan, ya, agar kita mendapatkan ketenangan dalam hidup. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai nanti insyaallah di sini kita akan melakukan kunjungan ke Museum Wahyu. Oh ya, sudah disampaikan di grup ya.
daftar para jamaah. Alhamdulillah semuanya mendaftar untuk bisa masuk, karena akhir-akhir ini memang masuk ke musim wahyu tidak gratis lagi. Ya, jadi 10 real itu sudah diskon kata mereka. Jadi kita insya Allah masuk, kita akan lihat ya bagaimana proses wahyu itu turun, kerusakan yang terjadi di museum ini insya Allah Ta'ala. Baik, di sini juga nanti setelah musim wahyu kita tidak lama-lama ya, karena kita akan ngambil miqat dan kita usahakan ya insya Allah kalau tidak ada kendala sebelum zuhur kita sudah berada di hotel insya Allah Ta'ala. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame jangan bawa duluan. Jangan, ihram belum dibawa. Jalan Kubur Hira mana? Hah? Jalan Kubur Hira-nya mana? Beliau di sana. Dari sebelah sana dia dok. Tapi kedepannya mau dibuat ini jalan khusus di sini ya. Mau naik? Mana tahu ya. Naik ke atas ya? Masya Allah. Panas ini nggak mungkin nggak ya? Jangan waktunya ditempel. Iya, Maksudnya iya, insya Allah, amin. beliau akan datang soalnya. Amin. Ya kalau nanti waktu dokumentasi ada saatnya itu iklan. Tapi memang kalau Ramadan ya gini lah, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Apalagi kalau terpakai, waduh. Makanya setia dia. Taif itu hanya jalan-jalan, makan-makan di sana. Karena udah bayar Kalau Ramadan ke Taif, pingsan lah kita. Nengok aja. Nengok aja, iyalah panas. Udah itu diapain kan? Iya, Taif nggak ada. Sejuk nanti mau berjuang lagi soalnya. Di sana dekat masjid, dekat masjid, dekat Sa'i, dekat Sa'i. Jauh kan? Jauh ya kan? Ya kalau naik bus jauh, tapi kalau jalan nggak. Ini kalau kita naik ke atas itu nampak Masjidil Haram Mekah itu nampak. Ini nggak aja. Di atas ya. Iya, dari Kita coba. kedepannya mau dibangun kereta gantung seperti Taif di sini. Oh, di sini. Ya, makanya nanti kalau sudah ada kereta gantung, insya Allah kita berangkat lagi dengan Al-Miqat. Itu baru masalah Al-Miqat. Iya. Iklan ya, Pak. Iya, itu yang paling penting dicatat tuh. Estimasi Al-Miqat. Hah? Estimasi. Nggak tahu. Karena tiba-tiba udah siap aja orang ini. Sudah, ayo. Ini apa nanti kita masuk ke Museum Wahyu, di stand terakhir ini ada tempat belanjaan ya. Nah, Biasanya di situ lama, tapi kita kan nanti mau umroh kan ya. Iya. Ya. Untuk belanja mungkin bisa di Madinah, misalnya kurma itu insya Allah lebih baik di Madinah. Jadi Kemudian kalau mau wakaf Al-Quran bisa pesan oleh saya. Atau kalau mau di sini juga nggak apa-apa. Nanti mau pesan. Ya, insya Allah. ya. Ayo, ya. Jadi kalau belanja jangan takut. Kita akan bawa belanja. Yang penting siapkan uang real. Hah? Aku situ dulu di jalan. Iya. Jadi gitu ya. Laku insya Allah. Oke. Tapi sekarang Nggak belanja pun. banyak godaan ini mau ke sana. Kita biasanya ada yang narik-narik ya. Nah, penting ke kita museum. jalan aja ke museum karena waktu ya. Waktu. Kuda tuh apa maksudnya? Ya. Makanan. Belanja. Oh belanja. Tergoda dengan belanja.
Oke, oke, oke. Ayo para jamaah. Dah. Tarik. Insyaallah, insyaallah. Betul ya? Kita dulu masyaallah berapa? Betul, masyaallah. Marhaba. Allah ya. Masyaallah. Ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng. Ayo di barang. Silakan bapak ibu. Ayo bapak ibu. Ayo. Masyaallah. Aiman. Jadi meminta orang-orang di sekolah di Jokowi mulai Anies sudah boleh ganja. Ini bukan tergoda, ini pemaksaan. Ini gambar. Lukisan. Silakan bapak ibu. Ayo bapak ibu. Silakan dulu. Mora. Parfum. Rauda. Ayo bapak ibu. Sana ada. Di mana? Kedalia. Ramohi boleh. Anis boleh. Prabowo boleh. Ganjar boleh. Bapak ibu, belanja foto gratis kita belanja foto masyaallah. Berperan wakaf bapak. Bilang tulisan Iya, sebentar. Aku di sini makanya biar lama gitu loh. Kalau ini bapak ibu Quran wakaf kajian sedekah jariah wakaf. Ini Quran wakaf bapak ibu Masjid Haram. Sedekah jariah masih haram ya. Satu biji Jokowi 200.000 dapat 3.500. banyak bawaan dokter Harmen ya. Ini belanja orang-orang Makkah Madinah. Ayah si Aja kan. Belanja ayo masyaallah dia terus nama sisi terus nama jam terus nama sedekah. Banyak bawaannya dokter Harmen. Ayah si Aja. Wakaf. Berapa wakaf? Belanja ibu wakaf. Di sana aja di Taiba. Ini Quran wakaf bilang tulis nama tasbih 3 tambah panjang panas nanjang dingin. Tulis nama bisa masyaallah ayo. Jadi sajadah Allah parfum belanja ibu sini masuk dulu ya. Sini sajadah Allah pas sajadah Rasul. Masuk dulu belanja bapakku ya. Sini masyaallah. Ayo. Bilang tulis nama cincin tulis nama Quran wakaf. Sini belanja. Jam belakang bahasa panjang panas, jam dingin.
tulis nama bisa Masya Allah. Ayo. Sembilan parang 9 dinar. Sudah Madinah, Raudah Madinah. Tulis nama 20 dinar. Tasbih 3 tersebut belanja bilang tulis nama sisi tulis nama tampil tulis nama barfum rawdah sajadah rawdah silakan. Maka punya haram punya. Bilang tulis nama sisi tulis nama tampil tulis nama belanja. Halal diskon halal. Halal 250 halal 10 rial bonus Masya Allah Masya Allah. Barfum rawdah sajadah rawdah Quran wafat tersewa 299 rial. Tasbih 39 belanja Quran wakaf. Barfum rawdah tasbih beli satu gratis satu belanja. Ayo belanja sini masuk dulu. Dua, dua 99. Ini 220. Ini kasir nih. 122. Ayo bang, masuk. Pak, Muhyiddin belanja ya Pak? Belanja Masya Allah. Bang Aben, Bapak belanja nih Bang. Ya, belanja. Kirim lagi Bang duitnya Bang. Ya, Bang. Masya Allah ya. Bang Aben, Bapak belanja nih Bang. 100 malam ini. 100. Enggak ada beda. 100. 100. Jangan 100 ya. Apa? Buka. Awak mulai sudah bungkus. Masya Allah ya. Aduh. Thank you. Terima kasih. Belanja Quran wakaf sajadah rawdah barfum rawdah tasbih belanja. Ini ingat ini Cantik 5 biji 103 biji 100. Bang, Solid, awak mau ngelakam ini live pula Bang. Jadi kita rekamkan dia bilang satu. Oke. Ulangin, kita mau record. Almika bilang beda datang lah. Sat buat record saat Record. itu nggak itu punya Antum pakai handphone Antum. Oh. Almika datang. foto gratis semua belanja. Kita bawakan, kita yang bawa. Itu gara-gara kita datang ke sini bawakan, makanya ke sini. Ya, belanja di sini ya, belanja. Ya, foto gratis, harap foto gratis. Belanja. Sudah belanja. Saya juga 100 rial, belanja 100 rial. Ya, Suruh belanja dulu. sini masuk dulu belanja, ayo. Tidak gratis. Bayar dulu. Nama barangkan donor barangkan ini orang dulu. Yang jauh mendekat yang dekat berapa? Dikit lagi. Ini udah belanja semua nih. Ini udah belanja nih, Bang. Suruh. Lagi. 50 rial lagi halal Makkah. Ya, 50 rial lagi ya. 350 halal, Masya Allah ya. 350 ya. Pakai Jokowi. Lagi ya. 3 biji Jokowi 700.000 kembali 4 rial ya. Masya Allah ya.
Apa Bang? 350 halal murah, 350. Ya, satu lagi makan. Ini upsellingnya bagus ya. Iya, iya. Wajah. Upsellingnya bagus. Kurang wakaf, berapa wakaf? Berapa wakaf, Bang? Upsellingnya. Anis. Kami sering berbus, berapa wakaf? Nah. Itu wakaf, wakaf. Banyak foto-foto. Ya, ya. Ayo, Bapak Ibu, ayo. بس احسن شيء استاذ هذا والله هذا احسن شيء يا استاذ وين من بس دقيقه واحد قبل يروح بس سؤال واحد اذا اراد احد منهم ان يتصدق انا اوزع هذه للمساجد ب 10 ريال 5 ان اراد احد اذا هو ما في احد اسالهم عشان تلاقي الاجر 10 ريال Pak, marketnya besar, Dok. Marketnya orang Iya. bisa negara lain banyak. Iya. Semua dipelajari orang ini loh, Dok. Iya. Sat. Giordano ngeluarin apa? Ngeluarin ihram. Apa Amas? Stewie. Sat. Rif. Hah? Rif. Mantap. Malam. Sekarang kita lihat siapa. Ini lebih murah sini, 110. Murah keren. Apa 5 kan? Ah. 10. Ya coba aja. Sebentar. Hah? Bilangnya makan daging onta aja. Timbang kambing bakar Bang Undut ya. Timbangnya kambing bakar Bang Undut ya kalau onta. Kan sama kan onta. Lu ngerasain onta kan? Oh, bawa resat. Daftarkan terus Romansia. Gimana di sana Pak? Oh, foto nampak resat. Di sana sama sini ya? Ah. Pakai foto siapa? Apa? Pinggirnya Bang Jin. Ayo dokumentasi. Al-Metod. Bang Jin. Bang Jin, boleh pinjam Bang, foto Bang. Bang Jin, boleh pinjam foto Bang. Ayo. 5 real. Tinggal ya Bang, awang apaan deh. Tinggal foto aja pokoknya. Pokoknya foto Bang, Bang udah masuk ke dalam itu. Kayaknya cantiknya sini lah. Nggak nampak, sini malah nampak. Mana? Di sini. Bang. Bapak, di sini nampak kalau di sini. 10 rial. 10 ribu. Siap. Boleh, ini dulu. Ayo di belakang pondok. Hai, 10 rial. Kayun. 10 boleh. Oh. Ada.
Ini Ustaz. Ini cair nih, cuan nih. Gak ada lawan. Masya Allah. Ini petugas travel lagi bertugas untuk melayani para jamaah saudara-saudara kita. Keluarga. Nggak usah yang apa Ustaz yang sore kan? Hah? Ya. قلب كسر هم لو تراسك تسوي Say hi. Cheese. Iya. Belumnya apa? Apa? Sini bang, biar awak yang foto bang. Abang masuk, bang Jin. Bang Jin, abang masuk bang. Awak biar yang foto. Sini ngambil ya. Jadi kita tolong geser ke sini lah. Mak, geser lagi, Pak. Iya. Udah bang. Abang masuk bang. Nanti bagi pula nanti abang. Jadi balik dulu. Oh, dapat kok. Kita buat foto dulu ya. Nanti saya. Alah. Jangan bang. Sampingnya bang. Ditekan. Apa cluenya nih? Itu Almikot aku terpikat kata bapaknya tadi. Ya kan Pak? Itu ya nanti 1 2 3 Almikot dibilang aku terpikat gitu ya. Yel-yelnya Almikot, aku terpikat. 1 2 3 Almikot. Aku terpikat. Oke, makasih. Ya. Sampai di sini pertemuan kita. Dari sini. Dari sini pak, dari sini pak. Beli tiket ya. Ya. Yang 3. Baru. Kalau ini lagi masih Oh gitu. Oke siap kita fotokan. Mana Pak? Jadi share ya Pak. Sini pak. Jangan. Kurang nampak. Lah. Itu kan. Sini. Ini mau dibuat jalan. dalam pengerjaan. Jalannya ya? Iya. Ini bisa pasal puasa. naik kita. Enggak tahan lah kalau sekarang tak. Enggak tahan. Kalau Mau umroh lagi. iya makanya kalau enggak tadi mau. Kalau enggak ada rencana batal mau juga nih. Yang mana sih? Mereka yang mana, Pak? Ini dok. Ini dok. Yang tengah ini dok. Ini 1 2 3 ini. Tuh yang putih-putih itu tuh. Bisa nggak jemput? Nah tuh. Kita tunggulah nanti ya keretanya ya. Apa itu? Ini kak.
Banyak orang di situ. Rame. Nampak mukanya bang? Aduh. Nggak mau dia? Iya. Oh itu buahnya bang. Kayaknya Sudah bisa masuk? eh Ya masuk ya, masuk, masuk. Rame, rame. kami pak di atas. Alhamdulillah nggak terlalu rame. Ayo, ayo. Nggak terlalu rame ya, Sat? Amin. Ayo. Masuk. Kalau di dalam ini kita matiin ya, karena nggak bisa lagi kalau di dalam. Oke, sebentar lagi kita masuk. Ini namanya Hira Cultural District di Museum Wahyu. Masuk. Masuk, masuk. Silakan, silakan. Ya masuk. Silakan, silakan masuk. Duduk Pak, duduk Pak. Di sini boleh dok. Ini cuma nunggu aja, antri nanti kita masuk ke dalam. Duduk sini aja nggak apa-apa. Di sini boleh Pak, kalau mau. Nah. Nanti ke dalam ya masuk. Di sini boleh Pak, nunggu. Di sini juga boleh. Bebas mau di mana? Bebas, bebas. Sini Bu, boleh Bu. Ah. Ya.